Jadi Pak Jokowi justru mesti kasih sinyal bahwa berhentilah dengan Islamofobi. Bukan sekedar demi isu itu, tapi demi dia sendiri. Karena dia juga akan dianggap sebagai sponsor dari Islamofobi. Kan itu intinya tuh. Lepas dari objektivitasnya enggak, tapi orang akan anggap bahwa Presiden Jokowi justru mensponsori Islamofobi melalui sikap diamnya terhadap isu itu tuh. Dan orang akan hitung kalau begitu di belakang Pak Jokowi siapa yang mengarahkan isu Islamofobi. Ya dengan cepat orang tuding PDIP kan. Jadi sebetulnya permainan politik ini kita bisa baca bahwa kalau negara gagal menghasilkan kesejahteraan, maka dia akan bermain isu Islamofobi itu. Dan itu adalah the only political grammar in town. Ya, saya mau bergerak lagi ke soal laten ini ya, hubungan antara Islam politik, so-called mungkin kita sebut Islam politik atau kelompok Islam dengan negara yang sepertinya tidak selesai juga, bahkan makin meruncing ya dalam fenomena 2021 ini. Padahal kan harusnya sudah selesai pasca Pilkada DKI misalnya, atau pasca Pilpres bergabungnya Prabowo ke dalam kabinet. Tapi kok sepertinya tidak selesai. 2020 kita masih menyaksikan itu, 2021 kita juga masih menyaksikan itu ya. Terakhir fenomena Habib Bahar, Gus Nur, ya terutama Habib Rizik kan, FPI dan lain sebagainya makin menunjukkan bahwa kok sepertinya ada apa ya? Ada batu, ada kerikil. Saya tidak tahu kerikil atau batu ya di dalam hubungan itu ya. Kalau kerikil kan kecil, tapi kalau batu gede. Silakan. Kalau kita perhatikan isu Islamofobi ini, yang gencar untuk mengucapkannya adalah PDIP. Ada Pak Mahfud sesekali, dan kelihatannya Pak Mahfud nggak paham bahwa bahkan Amerika udah berhenti dengan isu Islamofobi. Rancangan undang-undang terakhir tentang anti-Islamofobi sudah diteken oleh Joe Biden. Dan itu seharusnya jadi panduan kita untuk mengerti bahwa bahkan di Amerika Islamofobi udah hilang. Nah kalau sekarang masih ada, itu artinya ada elemen dalam partai yang hanya bisa hidup dengan menunggangi isu Islamofobi. Tentu Pak Jokowi nggak paham-paham amat karena keterbatasan beliau untuk memahami cleavages dalam politik. Jadi kita tahu bahwa kalau Islamofobi masih diucapkan ulang, itu akan memperkeras persaingan politik di 2024. Dan sudah bisa dipastikan bahwa pemerintahan sekarang itu nggak akan lagi mampu untuk melanjutkan Indonesia. Jadi kalau terjadi perubahan kepemimpinan, kalangan yang merasa di-Islamofobikan itu dendamnya akan makin kuat. Itu bahayanya sebetulnya. Padahal kita ingin Pak Jokowi itu, kalau dia lengser, ya justru mikul duur mendem jero itu. Ya. Lengser kepab Prabon. Ini yang nggak susah. Jadi Pak Jokowi justru mesti kasih sinyal bahwa berhentilah dengan Islamofobi. Bukan sekedar demi isu itu, tapi demi dia sendiri. Karena dia juga akan dianggap sebagai sponsor dari Islamofobi. Kan itu intinya tuh. Lepas dari objektivitasnya enggak, tapi orang akan anggap bahwa Jokowi itu, Presiden Jokowi justru mensponsori Islamofobi melalui sikap diamnya terhadap isu itu tuh. Dan orang akan hitung kalau begitu di belakang Pak Jokowi siapa yang mengarahkan isu Islamofobi. Ya dengan cepat orang tuding PDIP kan nggak mungkin PKS nyebar Islamofobi kan, atau Demokrat atau bahkan Nasdem nggak suka Islamofobi. Jadi sekali lagi PDIP punya soal dengan itu. Nah kita akan minta keterangan dari PDIP kenapa isu Islamofobi masih berlangsung padahal Presiden sudah menganggap Ibu Megawati sebagai ketua BRIN sekaligus ketua BPIP. Mestinya dihentikan melalui keputusan BPIP misalnya kan, bahwa Islamofobi tidak lagi merupakan
merupakan gejala pembelahan politik di Indonesia. Tapi kalau begitu PDIP kehilangan sensasi. Jadi sekali lagi saya berspekulasi bahwa isu itu akan tetap dipakai oleh negara atau oleh rejim yang berkuasa untuk membuat batas nanti bahwa Indonesia hanya bisa dituntun kalau tidak ada Islamofobi. Padahal faktanya memang nggak ada Islamofobi. Jadi itu ada isu buatan. Kira-kira itu intinya. Ya, tapi yang jadi masalah adalah kalau kita kaitkan dengan politik elektoral dan kelanjutan rezim ya, sepertinya ya rezim sekarang tetap ingin memelihara itu karena itulah salah satu fasilitas dia untuk bertahan, untuk memperoleh dukungan-dukungan rakyat yang mudah ke dalam tanda kutip dimakan dengan isu-isu seperti ini, ketakutan-ketakutan yang diciptakan sehingga mereka terpaksa memilih untuk bertahan di rezim ini. Walaupun barangkali bermasalah, tidak demokratis, banyak utang. Dan itu saya dengar tidak hanya dari rakyat biasa, bahkan seorang intelektual sekalipun ya, yang katakanlah kita dewasa kan, yang melihat arus kanan ini misalnya, ketakutan, bahkan mengatakan ya walaupun pemerintahan buruk ya, saya tetap akan berdiri di situ, memilih itu. Jadi akibatnya kita kan tidak melihat prestasi pemerintahan itu sejauh mana dia memberantas korupsi, menegakkan civilian value, mensejahterakan masyarakat, melindungi masyarakat, tapi kita hanya melihat bahwa oh dia pro golongan kita. Kira-kira begitu Bung Rocky. Gimana? Ya itulah keculasan politik dan kita mesti beritahu bahwa Presiden Jokowi gagal memelihara ide citizenship. Gagal memelihara ide citizenship berakibat kita hidup di dalam politik identitas. Dan ujung dari politik identitas adalah Islamofobi. Kan itu akhirnya kesimpulannya kan. Tapi dengan mudah kita tahu bahwa kemarin teman kita Liu Sungkarisma memberi penghargaan pada Habib Rizik. Dan penghargaan itu menunjukkan bahwa Habib Rizik bukan seorang yang harus diislamofobikan karena dia justru mempersatukan umat untuk mencegah terjadinya ketegangan politik. Jadi sebetulnya permainan politik ini kita bisa baca bahwa kalau negara gagal menghasilkan kesejahteraan, maka dia akan bermain isu Islamofobi itu. Dan itu adalah the only political grammar in town. Dan itu yang sebetulnya memperburuk citra kita di luar negeri. Orang pengamat asing bingung melihat bahwa bahkan Amerika udah kasih sinyal berhentilah dengan Islamofobi. Nah, Indonesia masih pakai itu. Jadi proksi politik kita sebetulnya tidak punya legitimasi lagi untuk bicara Islamofobi. Tapi sekali lagi, ini cuma persoalan dua partai misalnya antara atau bahkan satu partai yaitu PDIP yang doyan untuk gembar-gemborkan isu plus buzzer. Iya, plus buzzer yang disewa oleh partai yang sama supaya ada semacam mungkin dana dari Amerika, dari negara Barat. Padahal negara Barat udah nggak peduli. Jadi ini yang akan menimbulkan kekacauan berikut dan isu itu pasti akan hilang. Karena orang akan balik pada ide yang kita ungkapkan bahwa ide politik cuma 0%, satu. Yang kedua, intelektualitas harus mendahului elektabilitas. Nah, itu sebetulnya yang mengikat perubahan politik ke depan. Apalagi isi tas itu harus di belakang. Itu penting. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini.
tapi engkau khalifah. Dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Mata air